Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Terdapat satu kewajiban yang perlu kita laksanakan setelah puasa Ramadan, yaitu zakat fitrah. Adapun perintah melaksanakan zakat fitrah tertera dalam Quran Surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dengan membayar zakat fitrah, dan ia mengingat nama Tuhannya dengan mengumandangkan takbir, lalu ia melaksanakan salat Idul Fitri. Dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah juga dijelaskan 3 syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika ingin melaksanakan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatul fitri bisyurutin. Zakat fitrah hukumnya wajib dengan syarat-syarat. Yang pertama, idraku ghurubi asyamsi lailatal id, mendapati atau telah memasuki waktu di mana matahari telah terbenam pada malam hari raya. Syarat yang kedua, wa ayyakuna musliman, orang yang mengeluarkan zakat fitrah harus seorang muslim. Untuk syarat yang kedua menjadi syarat yang paling umum dan banyak diketahui oleh orang lain. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna ma yukhrijuhu fadilan amma'unatihi wa ma'unatihi man alaihi ma'unatuhu lailatal id wa yaumi. Adanya kelebihan dari kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya atau kebutuhan keluarganya pada malam hari raya hingga hari rayanya. Apabila kondisi seseorang merasa kurang dari kebutuhannya sendiri dan kebutuhan keluarganya pada malam hari raya hingga hari rayanya, maka diperbolehkan untuk tidak membayar zakat fitrah. Dalam kitab Mabadi' Fikih juga dijelaskan tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, wajib ketika matahari telah terbenam pada akhir bulan Ramadan atau pada malam hari raya. Yang kedua, diperbolehkan apabila seseorang ingin membayar zakat fitrah dari awal bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang paling afdol atau waktu yang paling utama adalah ketika setelah melaksanakan sholat subuh dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, diharamkan hukumnya apabila seseorang membayar zakat fitrah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun ukuran zakat fitrah dalam kitab Mabadi' Fikih yaitu arba'atu amdad, 4 mud yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dari makanan pokok suatu negara. Para ulama menyepakati bahwasannya makanan pokok di Indonesia adalah beras, sehingga kita dapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras. Untuk ukuran 1 mud yaitu sebesar tangan orang dewasa dalam posisi sedang berdoa, atau dalam ukuran timbangan 1 mud setara dengan 2,5 sampai 3 kg. Lalu, siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah? Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwasanya ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Perlu kita ketahui perbedaan dari orang fakir dan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan, sedangkan orang miskin merupakan orang yang memiliki penghasilan namun sangat minim. Yang ketiga, ada amil zakat. Amil zakat merupakan seseorang yang bertugas untuk membagikan zakat. Yang keempat, ada orang yang mu'alaf. Orang mu'alaf ini dianggap bahwa imannya masih lemah. Yang kelima, ada budak muqatab. Budak muqatab adalah budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan.
atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan cara yang benar. Yang keenam ada orang yang berhutang atau al-gharimun. Yang ketujuh, orang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan kondisi di mana seseorang telah kehabisan bekal dalam perjalanannya, atau sering kita sebut dengan musafir. Setelah kita mempelajari dan mendalami tentang zakat fitrah, tentunya kita bertanya-tanya, apa tujuan utama dari zakat fitrah itu sendiri? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW menyebutkan ada dua tujuan utama dari melaksanakan zakat fitrah. Tujuan yang pertama yaitu tuhratal lisaimi minal rafathi wal lagwi, sebagai pembersih dari orang yang telah berpuasa dari segala perbuatan yang sia-sia dan juga ucapan yang tidak baik. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Oleh karena itu, zakat fitrah bukanlah hal yang harus kita pamerkan kepada orang lain, dan juga zakat fitrah bukanlah sebagai ajang penentu bagi siapa yang mampu dan siapa yang kurang mampu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.